Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmin. Saya adalah CGP Kota Makassar. Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Tema yang kami angkat dalam kegiatan aksi nyata ini yaitu adalah penanaman dan penerapan kemandirian pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video pembelajaran. Yang melatar belakangi dari kegiatan aksi ini adalah karena kita memahami bahwa kemandirian belajar siswa itu merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi kemandirian ini diperlukan agar peserta didik itu memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian seorang anak juga membutuhkan dorongan dan dukungan dalam mengembangkan sikap kemandiriannya. Selanjutnya kita memahami bahwa peserta didik itu dikatakan telah mampu belajar secara mandiri apabila dia telah mampu melakukan tugasnya secara mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Jadi dia bisa melakukan inisiatif sendiri untuk mengatasi hambatan atau masalah dan memiliki rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk di modul 1.2 ini, di dalam modul nilai dan peran guru penggerak, saya selaku calon guru penggerak ini akan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu melalui penanaman dan penerapan kemandirian belajar jarak jauh dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini nanti akan di-upload di channel YouTube, kemudian anak-anak diarahkan untuk menonton video tersebut. Dan ini tentu saja harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, karena yang bertugas untuk mendampingi anak-anak di rumah adalah orang tua siswa. Dalam hal ini peserta didik itu diberikan kebebasan dalam belajar namun tetap bertanggung jawab. Jadi guru hanya bisa menuntun dari jauh agar peserta didik memiliki salah satu dari unsur profil belajar Pancasila, yaitu mandiri. Nah, kemudian pelajaran yang didapatkan dari kegiatan ini kami membagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, ya, keberhasilan atau ada kendalanya. Jadi keberhasilannya di sini adalah tentu saja adanya dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru atau teman sejawat. Kemudian ada juga perannya orang tua dalam membimbing anaknya di rumah. Karena anak-anak belajar dari rumah, ya tentu saja orang tua memiliki peran. Kemudian tumbuhnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi peserta didik bisa lebih tertarik dan senang belajar melalui video pembelajaran. Kemudian peserta didik itu mandiri juga dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi orang tua hanya mengarahkan saja, tetapi pada dasarnya peserta didik itu sudah belajar secara mandiri melalui video pembelajaran. Kemudian faktor penghambat atau kendalanya, ya karena tadi anak-anak didampingi di rumah oleh orang tua, tetapi ada juga orang tua yang memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa maksimal dalam membimbing dan mendampingi anaknya. Kemudian untuk pembiasaan sikap itu belum konsisten karena masih dalam adaptasi perubahan. Yang dulunya kita tatap muka di sekolah, kemudian berubah menjadi daring. Nah, kemudian kendala yang ketiga adalah sulitnya melakukan asesmen sikap karena peserta didik itu belajar dari rumah. Jadi guru tidak bisa melakukan pengamatan secara langsung karena biasanya pengamatannya itu dilakukan di dalam kelas. Nah, ini di rumah. Kemudian tujuan dari dari kegiatan ini adalah yang pertama meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik. Kemudian meningkatkan nilai kemandirian peserta didik dalam belajar. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dalam proses pembelajaran atau problem solving. Kemudian peserta didik juga dapat menghargai keberagaman yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Adapun tolak ukurnya dari kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik dalam belajar. Kemudian, ya meningkatnya nilai kemandirian peserta didik. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, peserta didik memiliki kesadaran belajar dengan kemandiriannya secara aktif dalam kegiatan belajar di sekolah maupun di rumah. Kemudian peserta didik bertanggung jawab dengan tugas sebagai seorang pelajar. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dokumentasi dari kegiatan belajar mandiri di rumah. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan HP, ya. Yang penting bisa buka YouTube. Dan ini adalah tampilan channel YouTube-nya Guru Tasmin. Ini alamat websitenya, YouTube-nya. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Link video pembelajaran ditanamkan atau diupload ke channel YouTube. Kemudian dukungan yang dibutuhkan tentu saja ada keluarga ya sebagai pusat pendidikan pertama dan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Kemudian sekolah tentu saja ya sebagai tempat pengembangan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian masyarakat juga sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian dengan potensi kemandirian yang dimilikinya. Selanjutnya, rencana perbaikan masa mendatang. Yang pertama adalah membuat program yang lebih update, ya, lebih up to date. Kemudian yang kedua adalah dalam hal asesmen sikap itu lebih spesifik indikator asesmennya. Jadi guru walaupun di rumah harus bisa melakukan asesmen ya walaupun sangat terbatas ya. Kemudian ketiga adalah menanamkan pendidikan yang mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan cuma mandiri tetapi yang lain juga harus dimunculkan. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.